Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Al-Ikhlas oleh Allah Rabbuna wa ta'ala, jamaah salat maghrib, insyaallah salat isya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas segala nikmat, berkah, rahmat yang Allah curahkan untuk kita, dan kita nggak akan pernah mampu menghitungnya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kalau kita ambil satu contoh, oksigen. Gara-gara COVID, Omikron ini sekarang harga oksigen 1 liter 30.000 ini. 1 liter 30.000. Dan manusia kita ini butuh 1 hari itu 3.000 liter. Kalau 30.000 kali 3.000 berarti berapa 1 hari? 90 juta. 900.000 1 hari. 1 bulan. Nah, 90 juta kan? Kan 30.000 kali 3.000. 90 juta. Kira-kira kalau misalnya itu sama Allah disuruh bayar gitu loh, mampu nggak dia? Nggak akan mampu. Sehingga kita itu cukup mensyukuri saja, ya. Kita syukuri saja. Jadi nggak usah apa aneh-aneh kecuali bersyukur. Coba kita buka surat An-Nahl. An-Nahl itu surat ke-16 ya. Ayat 18. Surat 16 ayat 18. Ketemu. Wa antaudu nikmatallahi la tusuha innallaha la ghafurur rahim. Silakan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, nggak akan mampu kita menghitung. Dan kita itu dikasih free sama Allah. Itu beroksigen. Nanti belum air. Ya. 1 liter 1 hari berapa liter? Minimalnya 2,5 minimal itu. Itu sekarang satu ini berapa? 15? Ya, 1.500 ya? Nah, makanya 1.500 sampai 2.000. Coba, itu kalau kita hitung-hitung tuh kadang nggak masuk akal. Loh, duit saya cukup ya? Kok duit gaji cukup ya? Itu semua Allah yang mudahkan. Nah, inilah perbedaan tuh umat Islam ini dengan umat-umat lain, ya. Terutama masa saya di sana dulu.
Beda sekali. Umat Islam ini, nikmat Allah ini akan ditambahkan kalau dia bersyukur. Ya. Dan di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi la syadid. Boleh dibaca? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Tuh. Maka banyaklah bersyukur. Mudah-mudahan nikmat Allah ini akan ditambahkan buat diri kita semua, sebagaimana janji Allah. Dan semoga kita semua yang hadir ini dan keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita agar mencontoh, meniru, mengikuti, meneladani Rasulullah Muhammad SAW, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Saudara-saudaraku, petang ini saya ingin membahas bagaimana Injil sampai menjadi seperti sekarang ini. Artinya, apa beda Injil dengan Bible? Ya. Ketika Allah turunkan 4 kitab. Dalam surat 16 An-Nahl ayat 44, bibainati alal dzubur wa anzana alaikat dzikr litubayyina linas manuzila ilaihim wala alahum yatafakkarun. 16:44. Atau Allah mengazab mereka. 16:44 ayat 44. Mereka kami utus dengan membawa keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan al-zikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Tugas Rasulullah ini, Allah punya 4 kitab yang disebutkan di dalam surat 16:44, yakni Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Masih pakai bahasa Ibrani. Nah, kitab tersebut diganti menjadi Mazmur dan disisipkan banyak penyelewengan. Allah masih turunkan lagi 1 kitab lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, dikasih nama Taurat, diganti lagi sama Yahudi jadi Talmud. Al-Masihnya berubah menjadi Dajjal, sehingga Al-Masihnya Yahudi itu Dajjal ini. Mereka tunggu ya. Masih pakai bahasa Ibrani. Kemudian Allah turunkan lagi ya, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, masih Ibrani lagi. Ternyata semua kitab-kitab ini dilakukan perubahan-perubahan di masa-masa itu. Dan Allah tunjukkan ini. Buka surat Al-Baqarah 79. Fawailul lilladina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yakuluna hada min indillah liyastaru bihi amanan qalila fawailul lakum mimma katabat aidihim wa wailul lakum mimma yakshibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan dengan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sekarang bener enggak sih?
mereka nulis itu, tapi justru mereka membalik. Justru mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW ini membuat Quran atau ngarang atau membuat. Dan Allah tantang ini. Tadi surat 2 ya, 79. Sekarang masih surat yang sama, tapi ayat 23. Jadi ditantang sama Allah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran buatan Rasulullah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna alal abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ditantang sama watu syuhada ankum min dunillahi in kuntum sadiqin. Silakan. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang sama Allah malah, dan gak ada yang bisa buat. Dan ketika dikasih Ibrani diganti, dikasih Ibrani diganti, dikasih Ibrani diganti, maka kali ini Allah turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Buka surat 43 ayat 3. Jadi ini ketentuan Allah. Kenapa? Karena kemarin dikasih Ibrani diganti-ganti semua. Sekarang Allah katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Tuh. Jadi Allah memang sengaja turunkan ini dalam bahasa Arab. Surat 42 Asyura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal litundira umal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fih farikum fil jannati wa farikum fis syair. Ayat 7. 42 ayat 7. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar itu memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yaitu hari kiamat yang tidak diragukan adanya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, farikun fil jannah wa farikun fis syair. Sebagian akan masuk surga, sebagian masuk neraka. Lalu di mana buktinya mereka nulis sendiri? Justru mereka balik menuduh Rasulullah yang menulis, membuat Quran, tapi justru mereka yang menulis. Nah, Google-nya siap. Nah, ketikkan saya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Enggak punya sampean semua, enggak pernah kafir soalnya ya. Dah. Itu bisa ditayangkan keluar situ. Enggak bisa, oh bisa. Nah, keluar di situ. Baca ya, Lukas pasal 1:2 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Nih bukti bahwa Injil yang sekarang yang namanya Bible ini tulisannya Paulus, bukan firman Tuhan. Udah ketemu? Baca. Nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur batin. Tuh. Jadi Theophilus ini penguasa saat itu. Paulus bilang, ini setelah kita buat ini semua, apa yang terjadi antara kita, ini sekarang saya mau membukukannya lebih rapi. Jadi ini tulisannya Paulus, dia bukukan supaya lebih rapi. Alasannya. Terus dia bilang apa di situ? Saksi mata. Nah, mohon maaf pada waktu saya di sana, masih di sana, saya sempat menanyakan saksi mata ini mana dokumennya. Kalau hadis, kitab hadis Rasul, An Ibnu Umar, sampai sanadnya siapa? Rasulullah. Nampak itu. Nah ini saya nanya ini,
Di sini ada kata saksi mata ini, tolong coba sebutkan nama-nama itu. Nggak bisa. Dewan Gereja Internasional pun nggak ngerti. Kalau cuma ngomong saksi mata, gampang Pak, saya juga bisa. Ada saksi mata. Tapi nggak pernah disebutkan siapa saksi mata. Dan dia nggak pernah bisa menyebutkan siapa saksi mata yang dimaksud di ayat ini. Tapi ada kalimat dia, saya akan tulis dan bukukan. Ya, jadi yang nulis ini siapa? Arek Dinoyo. Oh bukan, Dinoyo itu pabrik roti Paulus ya. Jadi Paulus yang nulis. Nah disinilah bahwa ketika Allah mengkritik di Al-Baqarah 79, yang justru mereka membalik katanya justru Rasulullah yang buat Al-Quran, ditunjukkan sama Allah. Dan bagaimana Allah masih melindungi beberapa ayat yang murni, masih dilindungi oleh Allah. Dan Allah tunjukkan mana yang palsu. Ya. Maka benar-benar kecelakaan besar orang yang mengatakan. Nah, sekarang ketik Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Kisah Para Rasul ayat 1:21. Kisah Para Rasul angka 1:21. Berarti Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Ketemu? Baca. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Loh, Kisah Para Rasul 1:21 bunyinya itu nggak salah. Kisah Para Rasul angka 1 terus .21 bunyinya itu. Iya, Kisah Para Rasul angka 1:2 angka 1 lagi. Ketemu? Bukan. Kisah Para Rasul terus .1:21 gitu. Titik 2 itu titik 2, jangan dikasih angka 2. Kisah Para Rasul terus angka 1:21. Memang angel, gak tahu deh nyekel gini dah. Dah, ketemu. Titik 2. Bukan titik terus angka 2 gitu, bukan. Udah ketemu. Itu. Nih. Nah, baca. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, Nah, dalam buku yang lama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. nah, jadi dia bilang seperti itu, maka sejak itu dia tutup kitab Perjanjian Lama. Dia buat namanya Perjanjian Baru. Padahal Perjanjian Lama ini yang murni, yang Taurat dan Injil. Dia ganti dengan punya dia, disebutkan Perjanjian Baru. Tahun 486. Nah, kemudian berarti Rasulullah juga belum bertugas ini. Belum bertugas. Itu sudah dirubah. Ya. Nah, kemudian keputusan dan penulisan ini itu adalah bukan firman Allah. Mari kita buktikan lagi ketika dia ke Roma. Apa yang disampaikan? Ketik Roma angka 1:2 lagi 1. Ini firman Tuhan atau ini dari Arek Dinoyo? Ketemu. Dari siapa? Dari Paulus. Dari Paulus. Bukan firman Tuhan, ya. Hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan penuliskan. Hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Saya buka Pak kitab Sirah, Pak. Tidak ada Pak nama Nabi Paulus itu. Di kitab Sirah tidak ketemu nama Nabi Paulus itu. Ya. Nabi itu yang namanya Paulus tidak ada, Pak. Tidak ketemu. Dia bilang dia rasulnya Yesus. Gitu. Padahal yang rasul Nabi Isanya. Ya. Udah? Ketik lagi 1. Spasi Korintus. Angka 1 lagi. .2 1 -2. Berarti bacanya
1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kalau mereka pakai pasal ya, masih sepupu dengan KUHP. Ya. 1 terus Korintus angka 1 lagi titik 2 1 sampai 2. Berarti ayat 1 sampai ayat 2. Ya, baca. Kepada jamaah Allah di Korintus, Kepada jamaah Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan mereka, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dari Tuhan kita. nah, jadi yang ngomong Yesus Tuhan itu si Paulus itu, bukan firman Tuhan. Itu pun ketika dia datang mengunjungi Roma. Jadi nggak pernah ini misalnya kata Nabi Isa gitu, aku ini Tuhan, itu nggak ada. Tapi justru Nabi Isa mengucapkan kalimat yang tegas. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini kalimatnya Nabi Isa bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Ketemu? Yohanes pasal 17 ayat 3. Baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, ini kalimatnya Nabi Isa yang murni nih. Nabi Isa bilang, orang bisa sampai ke surga, ke hidup kekal itu kalau hanya mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, terus mengenal aku sebagai utusanmu. Tapi Paulus tadi bilang, Yesus itu Tuhan kita. Tadi untuk jemaat di Roma tadi yang dikisah para. Nah, jadi ternyata itu bukan firman Tuhan. Itu tulisan tangan. Dan yang firman Allah yang disampaikan Nabi Isa ini, bahwa Nabi Isa disuruh menyampaikan kepada umat Yahudi ini, bangsa Yahudi, bahwa orang kalau pengen hidupnya kekal nanti, hidup akhirat, harus kenal satu-satunya Allah. Terus menerima dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan anak Tuhan. Jadi di Al-Baqarah ayat 62. Coba buka Al-Baqarah 62. Ini adalah Nasrani yang mengikuti Nabi Isa. Kalau yang Nasrani sekarang Tuhannya ada 3. Emang 3 in 1. Gitu. Ya. Ketemu. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilis sholih falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Orang Yahudi, orang-orang Yahudi, Nasrani. orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabiin, Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. nah inilah yang dipakai sekarang ini. Oh, kami juga penghuni surga, Pak. Ada di Quranmu. Loh, ini bukan Nasrani yang sekarang. Nasrani yang sekarang jelas Tuhannya 3 kok, Pak. Makanya aku minggat pindah masjid. Ini Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, Hawariyun, yang mengatakan bahwa Isa itu utusan Allah dan Tuhan cuma satu, Allah nggak ada selainnya. Itu yang dimaksud di ayat ini. Tapi sekarang mereka klaim, oh kami termasuk di situ. Bukan. Ini Yahudi yang mana yang dimasukkan oleh sana? Apa yang di sekarang? Yahudi yang model sekarang yang pret, Pak. Ini Samiri dan pasukannya yang penanti Dajjal yang sekarang ini. Bukan yang ini. Itu pun Yahudi yang mengikuti Nabi Musa murni. Itu aja mereka bandelnya bukan main di Al-Baqarah. Tidak boleh ngambil ikan hari Sabat, ya, mencuri waktu sampai dijadikan monyet semua sama Allah, sampai dimatikan sudah. Yang buat patung sapi betina lah, saling membunuh ini sampai disuruh, wah pokoknya bangsa paling bebal, paling dablek, paling bedik, ya. Sudah nyata mukjizat Allah semua, tapi tetap ingkar.
Yahudi. Ya yang masuk bukan yang ini, yang keturunan sekarang ini. Tapi yang mana? Yang mematuhi Isa, yang benar-benar ikut, yang benar-benar mengikuti Nabi Musa. Tidak yang aneh-aneh. Dan luar biasa Yahudi itu. Kaum Samud dihabiskan Allah. Kaum Madian dihabiskan Allah, tidak ada sisa. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh habis, gak ada sisa satupun orang. Kecuali 20 laki-laki, 20 perempuan yang naik di kapal Nabi Nuh. Yang lainnya diberangus. Tapi kenapa Yahudi yang satu ini gak diberangus sama Allah? Semua yang ini diberangus semua loh. Kaum Samud habis. Kaum Madian habis. Kaum Ad, Nabi Hud habis, gak ada keturunan. Kenapa Yahudi yang ini sampai akhir zaman gak dihabiskan Allah? Kalau ini dihabiskan Pak, gak ada ujian gitu. Gak ada ujian. Ini COVID, emaknya COVID sekarang ini namanya Omikron. Umi COVID ini, Omikron. Ini tuh semua kerjaannya mereka semua ini. Kerjaan kaum ini yang bebal dablek ini. Makanya nggak akan dihilangkan ini kaum ini sampai nanti akhir zaman. Karena apa? Ini bagian daripada ujian. Ujiannya orang-orang yang beriman. Dicek kita, diuji. Nanti habis Omikron besok keluar lagi mungkin Abikron. Atau ini mungkin ini pamannya sekarang kan namanya Omikron. Kalau bibitnya mungkin Tante Mikron. Jadi mungkin bibitnya COVID ini. Dan ini tidak akan berhenti Pak. Nanti terus ada lagi Ramadan jedek-jedek tambah lagi nanti varian baru lagi apa. Ya. Supaya masjidnya di lockdown mungkin. Kalau masjidnya di lockdown menang Pak. Menang. Kenapa? Nah, umat Islam jauh dari rumah ibadahnya. Rumah orang Islam jauh dari ilmu. Ya, jangan lupa nih Rasulullah Muhammad SAW. Saya ambil dari Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana masyuhu fil Yastrib. Masih pakai kata Yastrib ini. Man hadaku jamaluka masyuhu ilal masjid. Muhammad, apabila engkau turun dari onta, jangan kau ikat ontamu. Wa masyu ila rukbatai fil ard. Sampai onta itu meletakkan lutut depannya, maka hadakuna minal masjidah. Disitulah kau bangun masjid. Jadi Rasulullah hijrah pertama gak mikir kos-kosan Pak, gak mikir kontrakan. Yang pertama ditetapkan untuk masjid. Dan terjadilah di situ masjid itu dibangun di tempat di mana onta Rasul berhenti. Itulah Masjid Nabawi. Di situ dibangun. Dan dari masjid ini Rasul Muhammad SAW menyampaikan ilmu agama Allah yang hak, dinul Islam yang hak. Di Masjid Nabawi ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bab ilmu-ilmu akhlakul karimah. Di masjid ini Rasul menyampaikan ilmu-ilmu bab berukuah. Di masjid ini Rasul Muhammad SAW mengajarkan ilmu muamalah. Di masjid ini Rasul mengajarkan ilmu syariah. Jadi musuh Islam tahu kekuatan Islam itu di masjid. Maka kalau pengen melemahkan Islam, pengen melemahkan Islam, masjidnya ditutup. Nanti lihat Pak. Kemarin akhir tahun aman Pak. Kan punyanya Koko. Kokowi, Kokohu, Tukuan kan punya Koko. Aman, tidak ada apa-apa. Ya, awal tahun juga punya Koko Pak. Ya, karena ada Hongsi Pacai Angponalai, tidak masalah Pak. Nah ini sekarang punya Islam nih, mulai keluar Pak. Ya. Ini maknya COVID, dikeluarkan Omikron. Ya. Ini sudah, ini dinaskan Quran loh Pak ternyata. Mana buktinya? Surat 936. Surat 936. Wa qatilunal musyrikina kafatan kama yukatunakum kafah wa'lamu annalaha ma'al muttaqin. Allah berfirman ini. Perangi orang-orang musyrik semuanya. Karena mereka senantiasa memerangi kalian. Dan ketahuilah Allah bersama hamba-hamba yang takwa. Cuman mereka meranginya nggak pakai senjata nih sekarang. Meranginya seperti ini. Maka kita suruh membalas. Balasnya dengan apa? Apakah dengan panah? Anak panah dan busur? Bukan. Apakah kita harus balas mereka dengan pedang? Tidak. Apakah mereka harus kita balas dengan senapan? Bukan itu. Tapi cara membalas mereka. Buka surat 12 Yusuf 108. Ini yang Allah ajarkan cara memerangi mereka. Surat 12 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basratim manittaba'ani
wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini cara memeranginya. Menunjukkan yang hak. Bukannya terus malah mengelak atau menutup masjidnya. Tapi justru semakin menunjukkan azamnya, kekuatannya. Karena apa? Buka surat 9, 18. 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yaksha ilallahi fa asa ulaika ayakan minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, orang yang beriman sejati itu tetap ke masjid, Pak. Gak di lockdown masjidnya. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tetap jalan. Walam yaksha ilallahi, tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah. Nah, kita dikasih emaknya COVID, belear mulai. Nanti habis gini keluar lagi nih, bapak imbai tok nang kabeh. Akhirnya tidak ada yang ke masjid nanti. Ramadan lockdown lagi. Dan lockdown mana iki tak miriki masjid iki ya. Enak, jadi tidak ada kajian. Jadi ustaznya jadi supir taksi online semua. Masjid ditutup kabeh, kajian tutup semua. Pinter, menang mereka. Gak ada ilmu kita. Nanti. Nah, ini cara memeranginya. Nah, kalau katakan wa qatilunal musyrikin kafatan kama yuqatilukum kafah. Surat Taubah 18. Nah, makanya di antara bentuk memeranginya ini antum tak tunjukin ini bagaimana ini Alkitab ini. Ya, biar tahu Alkitab itu bukan semua firman Allah, tapi sebagian ditulis oleh tangan si Paulus dan kawan-kawannya, ya, dan kawan-kawannya. Nah, coba lihat lagi penulisan tentang perjanjian baru. Ketik Petrus, bukan penembak misterius ya, Petrus 1:21. Baca. Dari Petrus, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, nah dia menyatakan dirinya Rasul Yesus Kristus gitu. kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Nah, jadi Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. nah, jadi dia tuh menyampaikan ini, dia bilang dia Rasul gitu. Dan sing dibujui ya kena ae. Termasuk iki ben dibujui ya. Nah, ya. Jadi mengatakan lagi, contoh lagi nih. Yohanes 1:21. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sini sudah satu yang nggak bentuk ini. Dalam akidah, ya, akidah wasitiyah, akidah yang benar. Kalam Allah itu ya kalam Allah, bukan makhluk, bukan makhluk. Kalam Allah itu Quran, Hadis itu kalam Allah, dan dia bukan Allah, gitu loh. Ustadz, kalau baca ayat, baca ini, Ustadz tuh menyampaikan kalam Allah enggak? Apakah Ustadz itu jadi Tuhan? Nah, inilah. Jadi dia membuat seakan-akan Yesus itu Allah karena kalam Allah gitu. Nah, inilah akidah yang dibelokkan oleh Paulus, ya. Nah, kemudian Paulus bilang bahwa Tuhan juga ada pada dirinya dalam bentuk Roh Kudus. Mau buktinya?
ketik angka 1. Udah. Habis itu spasi Korintus. Spasi angka 7. Titik 2 32. Maaf 40. Bukan 32, 40. Tadi itu 1 Korintus 7 40. Bilang apa? Akan tetapi menurut pendapatku, ia akan lebih bahagia jika ia tetap dalam keadaannya. Dan menurutku aku juga mempunyai roh. Loh, dan menurutku aku juga mempunyai rohnya Allah. Makanya dia jadi paus pertama kali di muka bumi ini karena dia klaim Allah ada pada dirinya. Makanya dia sukses nih, menguasai dunia, dia paus pertama. Baru terus sampai sekarang ini, ya. Dan ada satu paus yang mengundurkan diri karena mengetahui sebuah kebenaran, ya. Yohanes 10 kemarin mengundurkan diri, tapi yang dia masuk Islam itu masih belum satu kepastian, itu hoax. Tapi kalau dia mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan nurani, ya. Kenapa ditanya dia mau mengundurkan diri, dia bilang, saya nggak berani menjamin mengampuni dosa manusia. Karena pastor-pastor mengampuni dosa manusia, makanya ada obligasi Pak di sana. Jadi kalau sampai dosa berat gitu didenda 5 juta ya, masukkan amplop jemplon. Ngelok sopo duit itu ya, diampuni. Kok bisa ngomong gitu? Iki lak biyen ning kono Pak 30 tahun. Jadi dendanya itu mereka menentukan, ya. Nah, saudara-saudaraku. Jadi dia mengatakan dirinya ada roh Tuhan, ada pada dirinya. Makanya hipnotisnya luar biasa, seluruh dunia menjadikan dia paus pertama waktu itu. Sampai sekarang berketurunan dengan paus-paus berikutnya ini. Ya. Kemudian kita lihat cara dia berdakwah itu menyusup seakan-akan kayak Islam, nanti nyaplok. Dia nyusup ke sana kayak Yahudi, kepada Yahudi, nanti nyaplok. Ini cara yang ditempuh seperti ini. Mana buktinya? Ketik lagi. 1 Korintus angka 9 titik 2 20 sampai 23 terakhir ini, ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Udah ketemu? Baca. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Tuh pengakuannya dia, kalau sama orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Terus? Supaya aku memenangkan orang Yahudi. Nah, terus? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Nah, jadi kalau ada orang bukan dia kata ya di hukum Taurat, ya, nanti dicaplok. Terus? Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri nggak menerima Taurat. Paulus tidak menerima Taurat. Terus? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya nanti dia yang menangkan, kena dicaplok. Terus? Yang 2-3-nya seperti itu kelakuannya. Dan itu diajarkan kepada semua pastor-pastornya, termasuk Iki Bien waktu masih sekolah di sana. Tapi alhamdulillah satu pun tidak ada yang saya kristenkan, ya. Kalau ada gitu sekarang tak parani omahe, ngomong saya, Pak keliru Pak, sing bener Islam. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Tuh. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ya, seperti itu. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Nah, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. nah, karena aku mendapat bagian dalamnya. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya dan dapat dia jadi pemimpin dunia pertama nih. Ya, sekarang jumlahnya 4,7 miliar pengikutnya yang sekarang yang hidup. Sedangkan Islam baru 1,1 miliar. Mereka 4,7 miliar. Separuhnya aja belum ada Islam. Sisanya itu yang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Termasuk sama yang gak percaya Tuhan. Itu sisanya dari 7,2 miliar penduduk dunia. 7,2 miliar penduduk dunia, yang 1,1 Islam. Berarti 6,1 sisanya itu bukan Islam. Dari 6,1 yang 4,7
Kristen, Nasrani, Katolik gitu. Nah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan renungan sore hari ini menjadikan kita semakin melek gitu. Kalau ada saudara-saudara kita mau pindah itu, beritahu ini semua bahwa kitab mereka tidak semuanya firman Allah, walaupun firman Allah masih ada yang dilindungi Allah, tapi kebanyakan kalau sudah menyangkut Yesus dijadikan anak Tuhan, itu semua adalah tulisan tangan Paulus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Adzan berapa menit lagi? Sudah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ayo kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.